saudara-saudariku, saudara-saudaraku yang kuhormati, kucintai, kekhilafan, kita mohon maaf atas kekhilafan yang disebut tadi. Sesungguhnya kekhilafan itu adalah kekhilafan mengenai temali diri dengan Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Musa terlintas egonya, karena Allah berulang-ulang menyebut Muhammad, Ahmad, Muhammad. Muhammad, aku kurang tahu sih. Ulang-ulang Muhammad juga yang disebut Allah. Gua kurang tahu nih. Berkata handphone, pulsa Nabi Musa habis. Kalbunya tidak, dhamirnya tidak menyimpan alaqah kembali dengan Allah. Aslam di sini. Dipikir sampai jungkir balik nggak menemukan. Malam hari beliau dalam tidurnya bermimpi ketemu Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali yang masih terlahir hampir 3000 tahun kemudian dari masa Nabi Musa. Siapa lu? Jelek. Imam Ghazali itu pendek. Imam Ghazali itu orang Arab tapi nggak jangkung, pendek. Apa yang dikipul-kipul orang benar. Apa yang sofistik. Aku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau syai'an itu. Aku gak takon bapakmu, aku gak takon mbakmu. Kata Nabi Musa, iya nama aku Muhammad. Bapakku Muhammad senior, mbahku Muhammad Asnor, senior maksudnya. Aku kan nanya, ya kamu, kata Imam Ghazali. Allah bertanya, apa di tanganmu? Iya asoya. Ini tongkat gue. Maka wakau dia, aku pakai betulkan. Wahau subiala konami untuk mengembala kambing. Walias dia ma'arifu ufro. Memang kamu gak tahu gunanya tongkatmu. Siapa kamu? Kamu kan pengen ketemu Allah berlama-lama. Omongan kamu panjang-panjangin. Aku pengen ketemu Nabi Muhammad. Aku sebut 7 kali nama dia. Imam Ghazali benar, Muhammad dan Muhammad, tapi mbahnya bukan Muhammad. Dia kan Abu Hamid, Muhammad dan Muhammad dan seterusnya. Cuma 2 yang namanya Muhammad, tapi tidak itu 7. Kenapa ini lama sama beliau? Terus terbangun Nabi Musa, Astaghfirullahaladzim, qad kafartu bi Muhammadin. Terus handphonenya hidup lagi di sini. Qad kafartu bi Muhammadin. Ternyata kemudian itu Allah bilang di zaman azali dulu, ya Muhammad, khalaqtul bashar. I'm going to create human. I like them very much. Kata Allah, walau kamu dulu menjahula, walaupun mereka suka naruh apa-apa tidak pada tempatnya, tak kapris ini. Menurut kerak utel terutama itu. Karena itu aku serahkan sama kamu. Keep them as supposed to be. Touch their conscience. Not to forget me and not to forget you. Jadi orang yang tidak berteman dengan Rasulullah itu melewat kiri, melewat ke kanan. Nabi Musa yang Rasul ulul azam aja begitu. Nabi Adam Rasul ulul azam. 200 tahun mohon ampun gak digubris sama Allah sampai dia berdiri dengan kaki satu sebelah untuk menggambarkan betapa bersungguh mohon ampun, tapi belum dapat respon. Allahumma inni astaghfiruka wa as'alu min fadlikal amin bi haqqi Muhammadin ighfir dunubi. Kata Nabi Adam, raditu, kata Allah, لأنك تسمي اسم حبيب محمد. How you to ask repentant to me with telling the name of Muhammad? Aku lihat nama Muhammad terpampang di teras surga, sejajar, linear dengan asmamu. Pasti dia orang istimewa. So I ask you, I forsake him. Jadi keterampunan Nabi Adam kita semua karena Muhammad. Nabi Musa hilang dhamirnya, alaqah dhamirnya dengan Allah karena
ini dengan Nabi Muhammad. Kurang apa sih? Kurang hormat pada Nabi Muhammad. NU itu adalah sikap hormat dengan Nabi Muhammad. Kata Allah di satu hadis, ya ibadi, qad haramtu nafsi, qad haramtu ala nafsi ad-dhulm. Wahai hambaku, aku mengharamkan diriku jangan aniaya. Fala tadzalamu. Aku tidak suka kamu saling menganiaya satu dengan lain. Antum arun, kamu akan telanjang kecuali kamu minta pakaian pada aku. Kamu akan kelaparan kecuali kamu minta makan sama aku. Apakah anda kalau sedang beli sate ada Allah enggak? Enggak ada. Lu aku di duit itu aku untuk sate. Siapa yang bikin kamu punya duit? Siapa yang bikin kamu tidak takut kolesterol? Allah itu bilang, kalau Muhammad bilang, di sini keterpelesetan, di situ NU. Seluruh dunia tidak ada yang atentif. Ketika Yahudi berhasil menggerakkan dinasti Al-Aziz Al-Saud untuk merombak situs makam Rasulullah dan situs makam sahabat, seluruh dunia dia, termasuk Turki Osmanli, orang nasionali, laku anak wong tambak beras, surawa cilik Wahab Asrullah, disuruh oleh Hasim Asy'ari. Sini kamu pergi ke Saudi, temui Malik Al-Saud. Wahab itu ada sublimasi di dalam diri beliau dengan Rasulullah. Rasulullah itu salah satu mukjizatnya, kalau orang mau berperang sama beliau 1 bulan sudah deg-deg, gemeter. Bagaimana sumpah kamu Muhammad ya? Nabi Muhammad itu penuh pesona. Jadi kalau salah satu bentuk mukjizat Rasulullah adalah lawan beliau 1 bulan udah ngerelin. Begitu aku sedang membaca buku salinan bahasa Inggris dari bahasa Arab, Khalif Salahuddin Al-Ayyubi. Yang saya perhatikan, Salahuddin itu di sekitar 1111. Itu masa-masa kelahiran Al-Ghazali. Masa-masa Wali Songo di sini. Wali Songo begitu rupa membudayakan dan membudidayakan selawat. Di kalangan orang-orang yang belum lama masih tepet, masih Hindu, masih Buddha, masih animis, masih apa-apa. Dimasukkan ke selawat, terus menggigit. Rupanya Salahuddin Al-Ayyubi juga begitu. Beliau menghadang satu United Alliance dari negara-negara Eropa Kristen, seperti ketika Barat menyerang Baghdad tempoh hari dan barangkali sebentar lagi menyerang Damaskus ini. Mereka bersekutu seperti pada zaman Crusader. Itu al-harbu yaumun lana wa yaumun alaina, kata orang yang membuat laporan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Sekali waktu kita unggul, sekali waktu mereka yang unggul. Tapi yang terang, logistik dari Islam terbatas dibanding logistik dari orang-orang Eropa Kristen. Belum bisa diulang. Logistik yang perfect dari orang-orang kafir di Makkah pada perang Badar dengan logistik yang kere seada-adanya dari orang Islam yang jumlahnya juga sedikit. Wama romaita idza romaita walakin Allah rama. Sublimasi kecintaan orang pada Rasulullah pada zaman Badar so perfect. Pada zaman Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi sedang ditumbuhkan dari reruntuhan yang ada. Di sini Hasim Asy'ari dengan Wahab menumbuhkan. Itu ditiru Teguh Umar, Imam Bonjol, Diponegoro, Hasanuddin, Antasari. Mereka pahlawan nasional kata buku sejarah. Ini dari anak kita. That's okay. Tapi sebenarnya beliau itu wali.
namun beliau-beliau belum bisa mengantar Indonesia untuk mencapai kembali kemerdekaannya. Sampai datang sublimasi akhlak. Karena Hasyim Asy'ari dan Wahab Abdullah selalu istighfar Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah menikmati puisinya. Dan Rasulullah menjawab. Bahkan karena menyatunya selawat yang kita baca, dari diri Anda seperti bumi menyimpan debit air dipanasi oleh sinar matahari. Sekarang ada yang menguap. Seperti kalau air digeram, ada yang menguap. Dari diri kita ada aura yang menguap. Aura itu sampai di tengah jalan bersekutu dengan aroma wangi Rasulullah. Wa ilam tapayyak. Itu Rasulullah enggak perfumi diri beliau. Lalu sampai ini ke pusar langit. Malaikat pada kata, what's going on? Kata malaikat ini dari sini. Kata Allah, lihat sendiri. Dari mana berasal bau harum? Malaikat turun. Begitu direngus tengok, dijumpai Anda semua bersahabat. Malaikat balik. Fi qaumun min ibadik yahmudunaka wa yusalluna ala nabika. Allah yang maha tahu bertanya kepada malaikat, kenapa mereka memuji aku dan memuji Muhammad? Ya tentu mereka mengharapkan ada fadl darimu, fadl Rabbani dan fadl Nabawi. Turun kamu lihat ada apa di benak mereka, ada apa di hati mereka. Prosesi tadi yang lain-lain very excellent. Anda dan saya, karena itu aku menikmati. Kalau tadi aku salam-salaman, udah ini urusan. Ada kenikmatan untuk beraudisi. Dan audiensi pada Rasulullah, mohon maaf, saya bukan, aku menyatakan ketunjukan aja. Sehingga lalu bisa kita nikmati. Ini cara prosesi ke-NU-an. NU itu adalah circle yang di titik tengahnya ada wujud wa huduru Muhammad. Seperti tarekat. Tarekat itu ada orang di tengah yang sana di Rasulullah, dikeruput oleh murid, oleh disiplin. Bahasa Inggris kan disiplin. Rupanya murid itu perlu disiplin, perlu istiqomah. Keasal murid menurut KTP. NU begitu. NU sekarang berubah karena Hasyim Asy'ari dan Wahab Abdullah hilang. Padahal bisa dihadirkan. Saya punya ponakan diperistri oleh cicit ke Hasyim Asy'ari. Ponakan saya punya di sebelah Jombang. Begitu dengar, oh ya, saya bukan dari Malang, saya dari Caruban. Saya tinggal di Caruban sekarang. Dan asal saya dari Jombang. Begitu ponakan saya dengar saya berada di Jombang, dia telepon. Jangan nggak mampir ke tempat saya. Aduh sorry deh, aku mau keburu balik Jakarta. Saya ada rumah di Jakarta, karena selama ini tinggal di Jakarta. Oleh keadaan aja saya sekarang tinggal di Caruban. Saya nyesel. Ada apa? Saya bilang, pakai ngancam, saya nyesel. Aku punya tukang urut yang enak, aku asem kamu. Tahu kelemahanku. Jadi dia bilang, dia punya tukang urut yang enak, itu bisa narik saya untuk singgah ke sebelah, ke Biren. Ya wes, aku datang ke tempat kamu. Pemerintah aku balik ke Jakarta. Iya, enggak apa-apa. Begitu saya datang, saya tanya, mana yang mau juga? Itu. Gila, kamu perempuan kerempeng tua itu suruh ngecek doh. Samen itu kan gitu. Melecehkan orang berarti ngerti, kan mau. Ya rugi ya, kalau enggak jadi gitu. Ya udah gitu. Saya sambil ngomel dalam tipe ngasem koneran ini. Mentang-mentang pengen ketemu kan, aku dijebak dengan tukang urut yang kerempeng. Umurnya waktu itu 92 tahun. Gota itu. Sekarang sih hidup 108 sekali. Saya jangan udah pakai tongkat begini. Ya udah, saya masuk, saya buka baju, melungkup, dipegang. Dia cerita, dulu di Jombang ini hanya satu orang yang punya bendi yang bagus. Sinten kok? Saya bilang gitu. Apa? Ya Hasyim Asy'ari. Oh, menangis.
Yasin itu selalu keliling kampung-kampung. Di Cukir, di Celeng, di Kuaron, di Brambang, rumah saya, mana-mana. Di bendi dia ada permen, ada buah-buahan, ada kue-kue, ada uang receh. Kalau beliau berhenti, saya bilang, wah datang semua. Itu Hasyim Asy'ari. Dan Hasyim Asy'ari itu tahu nama semua orang, semua anak-anak. Begitu atentif. Saya baru ceritain oleh teman saya, Samson Nasaruddin yang baru sebulan berada di Hadramaut, bergaul dengan Habib Umar bin Hafid. Dia terkesan, dan saya terkesan dengan cerita Pak Soni tadi. Ada anak kecil, habis salat subuh, datang kepada Habib, itu dengan serius, muka yang serius. Penghargaan sampai kepada anak kecil, itu akhlak Rasulullah. Sekali waktu saya di musim dingin, maksud saya sudah musim semi, bekas musim dingin, saya pakai mantel, pakai jaket, kesel aku. Orang dari negeri tropis tinggal di Jerman, sekolah, jadi kemulan terus. Begitu mulai musim semi, saya di Bundesgarten, National Park, taman gitu. Saya baca buku, enggak baca buku, maksudnya berjemur. Tahu ada laki perempuan yang rangkul-rangkulan lewat depan saya. Di belakang ada suara ngek. Si perempuan melepas pelukan tangan lakinya, dia jongkok di depan saya. Jadi ini tontonan. Yang laki terus saja ngelonyol. Rupanya ada abang dengan adik yang tadi berantem. Mas Mahdub, kata perempuan, apa yang kamu bikin tadi? Bodohnya. Kenapa? Saya bilangin gini gitu nggak ngerti. Apa namanya itu? Waktu kamu sekecil dia dulu dibilangin gitu ngerti nggak? Ikhlasnya. Saya kira ya saya ngerti. Wah, kenapa? Adik kamu nggak ngerti, padahal kamu paham. Ketika kamu seusia dia dulu dikasih tahu nggak ngerti. Sekarang kamu makan dia. Bingung ini. Mami, nah, kamu jahat. Saya pikir, dan perempuan Jerman ini. Ini bukan Jerman, ini geser kauman ini. Kita masjid ya. Tapi Islami. Oke, aku nggak mau tahu lagi kamu jahat dengan adikmu. Wah, ini di negeriku ada orang Islam. Ah, ini nakal nih. Kalau anak kesandung, bukan dibilang, kalau jalan hati-hati. Nah, menyuruh hati-hati, menyuruh berakhlak itu NU. Jadi yang saya lihat di Bundesgarten di Frankfurt itu lebih NU. Ini yang harus kita adaptasi dari bentuk partikularitas. Di Hasyim Asy'ari juga gitu. Sekali waktu di Hasyim Asy'ari datang ke Brambang, kampung pulau, kata anggota. Saya waktu itu demam, jadi saya berlindung di balik punggung emak saya di dapur. Tidak. Hasyim Asy'ari tahu satu-satu nama anak. Begitu respektifnya. Itu juga dilakukan oleh Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar yang baru diparani oleh Pak Soni. Perhatian dengan kecil. Ini kita suka nggak menghargai, nggak memperhatikan orang. By name of Nahdlatul Ulama, masa pantas gitu itu. Perbaiki. Saya dicintai. Selawat tadi harusnya mengimplikasikan langkah perbaikan diri. Karena itu saya motong untuk menyampaikan catatan. Tahhir qulubana wa ahsin akhlaqana wasiksa'na fid din wa dunya wal akhirah. Itu anda. Terus saya bilang ini, Bok, kalau mijit saya jangan pakai tangan. Loh, pakai apa? Pakai hati. Ya Allah, jangan dawi kok angel. Mas ini, ngerti bahasa Inggris semua enggak? Terpaksa saya mengutarakan bahasa aslinya pakai bahasa Inggris di pegiliran. Ya Allah, kamu kalau nyuruh saya kok susah? Enggak ada susah. Sebab datang, ini loh, ini demam, ini lagi masuk angin, jadi dia enggak, sini.
Saya datang lari-lari, itu Sita kecil, barangkali belum 5 tahun. Lalu dipegang kepalanya di SMA Sari. Salah marah. Kontan saya sembuh. Bagaimana SMA Sari bisa begitu? Bukan dia dukun. Dia selalu menyatu dengan Rasulullah. Ada dongeng tadi yang saya sebut pada Pak Asad Ali mengenai perlunya pendidikan. Kayak Hamid bin Abdullah bin Umar Rasyaiban Pasuruan, wali yang terkenal itu. Sekali waktu didatangi orang Madura, bawa bungkusan ditaruh di meja. Apa ini? Biasa. Ya apa biasanya? Aku nggak tahu. Biasa. Lah iya, saya nggak tahu bilang apa itu. Kembang. Oh, kembang. Maksudnya? Kembangku sampai gimana? Kata si Madura kepada Kehani. Nanti saya taruh di kapal, saya melaut biar saya dapat ikan banyak. Nah, orang datang kepada kiai itu kayak datang kepada dukun. Kalau tidak dididik. Oh, kembang di dalam kapal. Iya. Kalau bunga ditaruh di kapal, dia terkena bau amisnya ikan atau bau amis ikan jadi wangi. Jadi amis. Kembangnya jadi, maka jangan kamu bawa ke kapal. Kamu taruh di tempat ranjang istri kamu. Kalau kamu mendekati istri kamu, lebih menggairahkan. Kamu taruh di sejuta kamu. Kalau kamu sholat bisa lebih tamaknina dan khusyuk. Ini bukan omongan Kiai Hamid ini. Ini omongan Rasulullah yang hadir bersama Kiai Hamid. Itu NU. Ngomongnya mikirnya nggak tanpa Rasulullah. Oh, kayak kata si Madura. Ya Tuhan boleh. Kalian yang ranjang istri kamu taruh di tempat sholat. Itu pun sholat. Tidak berapa hari datang Madura itu bawa ikan gede-gede. Lu itu apa sih? Kata Kiai Hamid. Ya itu saya sampai bunga aku untuk iwak gede-gede. Lu, saya belum berdoa. Ini mendidik supaya orang tidak datang ke kiai, tidak datang ke dukun. Padahal Kiai Hamid tidak pernah berpisah dengan Rasul. Apa yang di mulutnya, apa yang di pikirannya, selalu beserta Rasulullah. Allahumma inna نستحضرك ونستحضر حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حضور ثم الوصول ثم الثبوت مع حضرة الرسول. Anda harus ada takholi, pengosongan dari hal-hal yang kotor kayak Madura tadi. Maafin kalau orang Madura. Saya cerita ke orang Madura dengan Kiai Abdul Hamid. Buang dari diri kamu hal-hal yang tidak pantas sebagai orang NU. Takholi itu namanya. Baru takholi. Buang sekali hal-hal yang tidak baik dari diri Anda. Lalu bersama saya untuk menyebut asma Allah, masukkan di benakmu, di hatimu. Karena kita sedang recognized by many angels, to be legitimized by our Lord. Ya Allah, 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 ya Allah. Kebaikan diri, masukkan di otak dan di hati. Ya Allah, 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 ya Allah.
تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واضطرار فتدارك من لطف منك يا مولى المعالي فتدارك بخير من وانت ايام نفسي ناري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا فارحمنا وانظر الينا فارحمنا وانظر الينا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ya Allah ya Allah. Saudara-saudaraku, saya mencoba mengkombinasikan takhalli dengan takhalli untuk mengumandangkan puisi dari Abdullah bin Azza al-Haddad yang buta sejak lahir, tapi di dadanya ada samudra nur Muhammad dan nur Allah yang tak bertepi. Turna wa muta, cukup bagiku apa yang saya rindu pengetahuanmu tentang diriku ya Allah. Aku tidak akan mengandalkan pada doa dan usahaku. Kenapa aku berdoa? Hanya untuk membuktikan I need you, I want you. Ya Tuhanku, dan yang menjadi pengendali diriku. Ini puisi yang saya bacakan di tengah Anda menyebutkan asma Allah. Itu indah sekali. NU itu adalah mensublimasikan keindahan tawajuh dan hadrah Rasulullah. Untuk kita berpikir kreatif dan dinamis di kultur dan kehidupan sosial yang ada ini. Tanpa itu bukan NU, UN itu. Itu yang harusnya kita selenggarakan. Saya tadi membuat cerita yang mulai berkeping-keping. Beberapa cerita akan saya lanjutkan. Ketika Borda saya bilang, yang ini saya dengan tangan, dengan apa? Dengan hati. Bagaimana? Kamu ingat-ingat bagaimana ubun-ubun kepala kamu dipegang oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu endapkan ke hatimu, tangan kamu dan punggungku. Kiai Hasyim Asy'ari meninggal tahun 46, aku lahir 47. Di Borda itu aku rasakan another energy, the different attachment. Aku gak menangis Kiai Hasyim, tapi melalui memori di benak Borda itu yang kurasakan. Itu namanya istighdaru Hasyim Asy'ari walau lam ajidhu. Saya belajar. Ada seorang tabi'i datang kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ya sahibah Rasulullah. Nah, teman kamu mestinya sering bersentuhan dengan Rasulullah. Tahan. Iyalah. Hal min astaqbil. Bila tak aku cium? Karena aku ingin mencium tangan Rasulullah. Iyalah, dikasih. Itu orang mencium tangan Rasulullah. Begitu cara Rasulullah hadir, menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita dan untuk all of the people in our community. Itu NU. Kalau sekarang nggak gitu, kembalikan menjadi seperti itu. Saya rasakan luar biasa. Saya bicara dalam bahasa yang sederhana sama mbok-mbok sekarang masih hidup. Ada seorang kawan di Semarang bermasalah. Bapaknya terpesona dengan seorang perempuan yang main pelek dukun sampai gak sembahyang. Terus kemudian saya abang ipar saya ketemu seorang kiai. Kiai itu menyediakan minyak yang bisa dibeli dengan 250.000 sama cincin dan kembang, katanya suruh tidak taruh di depan rumah. Ojo. Aku baru dengar seseorang disebut namanya Mbak Maksum di Wali Kukun Madiun Nawi. Ketemu Mbak Maksum. Kalau saya belum ketemu. Begitu terjadi pertemuan, kawan ini nggak bisa ngomong karena ceritanya tentang bapak dia sendiri yang membawa air. Ada orang yang ngantar dua lagi. Jadi dia diam aja. Itu Pak Kiai Maksum
keluar dari lidah beliau solusi untuk masalah yang dihadapi tahun sekarang ini. Itu bukan maksum, itu Rasulullah. Aku harus ketemu. Hari Jumat kemarin saya ketemu beliau. Banyak kawan-kawan yang ikut saya sampai ke mobil. Nanti diulang. Saya pulang dari Jakarta ke Bogor hari Sabtu. Rektor UI juga mau ikut saya untuk tabaruk dengan orang yang selalu hadir bersama Rasulullah seperti itu. Cuman dia nuan sebagai dia selalu hiding, selalu sembunyi, tidak takabur. Jadi saya ketemu kepalanya kayak apa gitu, kayak orang bilang usirayus kan kayak nah, ya. Saya duduk di dekat beliau, dia di sini, dia agak kecil tapi kalau saya ngomong, dia menggunakan kepalanya, matanya memandang mata saya. Oh, berarti kepalanya nothing wrong with him. Itu tunduk, karena dia merasa mengharapi dia, untuk ganti. Itu nggak ada yang kurang dari Cik Ditiro, dari Teku Umar, dari Imam Bonjol, dari Diponegoro, dari Hasanuddin, dari Antasari. Beliau itu wali-wali. Tetapi sublimasi Hasyim Asy'ari dengan Rasulullah itu yang bisa membuat Wahid Hasyim Bapak Gus Dur. Dia yang nulis itu. Not the other founding father. Dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di saatnya kalimat itu lah Wahid Hasyim itu gila. Masuk kantor sebagai Menteri Agama jam 8 dia mulai mulutnya enggak berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Asar pulang khatam 30 juz. Begitu beliau merasa di depan beliau ada Allah, di depan beliau ada Rasulullah. Itu dan ternyata sekarang masih ada yang kayak gitu. Jadi kita perlu selalu menjernihkan kalbu kita. Ya Muhammad, khalaqtul bashar. Ana uhibbuhum hubban jamma, wa qamu dhaluman jahula. Awda'tuhum kepada kamu, sentuh seluruh susunan konsis dan sudut-sudutnya. Supaya mereka tidak apa. Kembalikan mereka nanti kepada aku dari kiamat as I gave you. Itu tadi. Ibadi qad haramtu ala nafsi adh-dhulm fala tadhalamu. Itu dihayati menjadi akhlak. Itu NU. Ini Pak Kemasem ini gila banget dengan Jakarta. Usia 91 tahun, nyangkul dia. Dia makan dari keringetnya. Dan kepalanya selalu nunduk. Wow, masih ada juga itu kayak gitu. Saya luar, Masya Allah. Tapi itu kalau tidak diminta, yaitu antum adun, kata Allah kepada kita. Kamu semua akan telanjang. Maka mintalah pakaian sama aku. Kamu semua akan kelaparan, minta makan sama aku. Makanan dan pakaian yang pakai minta dengan Allah itu NU. Nek makanan dari ngentik melalui sektor politik, ya apa itu namanya? Agak-agak sendiri. Jadi bersihkan diri kita dari noda-noda. Seperti prosesi Hasyim Asy'ari dengan Wahab. Wahab itu kecil badannya, cuma silatnya tinggi. Berhadapan dengan Malik Al-Saud. Awas kamu. Kalau berani otak-atik makam Rasulullah dan para sahabat, kamu akan berhadapan dengan seluruh bangsa pun. Padahal Wahab itu waktu itu tidak punya bangsa. Just colonize. Very old widow. Dijajah rondo tuwek. Ratu Wilhelmina. Begitu Malik Al-Saud digituin, iya. Jangan khawatir. Gak ada Wahab itu Rasulullah yang hadir.
Bagaimana Anda akan menawarkan prosperity approach, berkhidmat pada masyarakat, enggak tahu beda nanti, kecoba mulut. Apakah tangis Anda tadi akan tetap berbekas pada all of your constellation of your denken, your reason, your emotion, your behavior? Itu masalah. Ternyata saudara-saudariku yang kucintai, Allah tetap meletakkan paku-paku bunyi, yaitu aulia. Kayaknya ini gara-gara badan wakaf Gontor Sugih membeli tanah, banyak tanah di Kecamatan Mantingan, perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Di situ sudah colonize by Gontor. Orang lagi semua jamaah sekitar situ. Tapi lalu karena Sinterklas datang, membawa kultur baru, terjadi perubahan. Ada seseorang yang ikut saya di Naksbandi, dia prihatin. Bahwa kami dilayani untuk memulai periode maulidnya sekarang ini Pak Sun Serawu. Oh gitu. Nggih, katanya. Ini kalau terserah saya mau urah, enggak gitu, jangan terserah saya. Yang Khalifatullah di tanah Mantingan itu kamu. Jadi yang perlu adalah prakarsa kamu. Kamu minta dukungan dengan kawan-kawan. Saya suruh hubungan dengan Agung. Banyak waktu yang pas, yang available dari saya. Saya suruh hubungan dengan Fadli di Surabaya, koordinator untuk Jawa Timur. Saya suruh ini itu. Kowe ziarah. Ada makam Kiai Hasan Ibrahim di sebelah barat kali, agak ke selatan, aku pernah ke sana. Ada juga di Sragen Kiai Zainal Mustafa di belakang masjid. Saya bilang gini, sebenarnya di sebelah bawah tempat saya, Mantingan, di Wali Kukun, ada orang masih hidup. Namanya Mbak Mas. Aku datang, kamu datang ke dia. Kamu mohon berkah dan petunjuk dari beliau. Dia datang. Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Saya Mustafa. Maksudnya gimana? Saya disuruh mohon berkah dan nasihat dari panjenengan untuk memulai maulid. Bikin Senin Pon. Kata Mbak Masum, Senin Pon hari itu. Hari ini Senin Pon. The next Senin Pon nanti tanggal 1 Oktober. Tapi saya ngerti, ini orang sudah fana di Rasulullah. Mulai dari Futuh, Usul, Tumatubut, Mahadatir Rasul. Saya perhatikan. Padahal nanti tanggal 24 September ini ada saya yang datang ke sini, yang harus saya layani. Tapi tanggal 29 ada kira-kira kehendak Rasulullah yang lain, saya harus datang ke Padang. Tapi tanggal 1 nanti saya di Mantingan itu. Ternyata kemudian ketika saya ketemu beliau, hari Senin Pon itu halnya Mbak Ismail Kateban. Beliau itu keturunan Rasulullah langsung. Moga-moga selama di situ dapat berkah dari Mbak Ismail dan Rasulullah. Nah, terbuktikan yang gue bilang, ini orang udah sama, aja dia. Dia cuma mengadakan Rasulullah. Mengadakan Rasulullah dengan membuat diri sendiri fana, itu NU. Bukan gelombang politik, praktis. Hal-hal yang mendasar ini harus kita adakan sehingga dapat menangkap ibadi qad kharamtu ala nafsi ad-dzulm salatu dolam. Terus Sayyidina Umar melihat Rasulullah ketawa sampai kelihatan giginya. Mengapa Pak? Kata Sayyidina Umar, apa yang terjadi? Aku lihat ada 2 orang yang datang sembah kehadirat Allah. Yang satu bilang, ya Rob, aku menuntut hakku, aku dianiaya dia ini. Oh, ya wes, kata Allah, ambil kebaikan dia. Ada nggak punya kebaikan lagi? Ya udah, borok kamu kasih dia. Saya enggak kamu. Masih borok kamu kepada orang yang mulia kamu. Terus merem itu orang, ini yang bikin Rasulullah ketawa. Begitu dibuka, mata,
ada bangunan kota yang terbuat dari emas dan perak. Oh, apa ini? Kediaman dari Anbiya dan orang saya? Enggak. Ini untuk siapapun yang bisa yang mau membayar. Kamu juga bisa. Loh, gimana saya bisa membayar untuk ini? Kalau kamu memaafkan saudara kamu membawa dia ke surga. Kowe jadi tahu dengan surga. Yang bisa menghayati begini siapa? Kalau tidak orang yang fana di Rasulullah. Jangan tidak punya ini. Nanti jadi permainan di konstelasi sosiopolitikal, sosiokultural. Saya tadi cerita juga kepada Pak Tia sekali. Waktu itu saya mau berziarah ke makam Bayezid Taifur al-Kastami di Syahrud di Iran. Ada duta atas pertahanan. Atahan ini kebetulan Kolonel Budi Pramono Wong Jombang. Jadi yang jadi agak dekat psikologinya karena sama-sama berasal dari Jombang. Terus saya cerita mengenai keadaan politik. Saya bilang gini, gara-gara Bung Karno ini ada banyak hal yang terjadi di Indonesia. Apa itu saya? Kata Kolonel Budi Pramono. Gara-gara Bung Karno pidato di General Assembly United Nations Organization, sidang majelis umum PBB. Orang pidato di sidang majelis umum PBB itu pakai bahasa nasional. Tapi nanti ke kuping orang sudah menjadi bahasa Swahili, Urdu, bahasa Prancis, Arab, Jerman, Spanyol, Inggris dan sebagainya. Bung Karno enggak. Militer saat ini edan. Dia tuh nggak pakai teks. Dia pakai bahasa Inggris kayak bahasa mbok dia sendiri aja. Go to hell with your aid. I don't want anymore your money. PBB ini kandang kecoa, kandang curut. Tempat orang merancang neokolonialisme dan neoimperialisme. Aku mulai RBD. Keberanian ini mudah-mudahan tidak jauh. Walaupun belum sama dengan keberanian Wahab. Wahab seorang diri, tapi dia selalu istighfar Rasulullah. Tidak ada negara Islam sultan-sultan ada waktu itu tidak ada yang tanya. Ini Wahab. Sekarang memang tidak benar. Dia kurang membuat new emerging forces. Yang dukung Islamnya cuma Jamal Abdel Nasser dari waktu Afrika. Nanti Jawaharlal Nehru, Hindu. Yosef de Tito dari Eropa, Protestan. Fidel Castro dari Amerika, Katolik. Jadi kalau tidak ada irada Allah, ini juga tangkapan Soekarno terhadap substansi yang diulurkan oleh Kiai Hasim Asy'ari yang diartikulasikan oleh Abdul Wahid Hasyim. Wah, nggak bisa ini. Harus diadu ini. Saya persingkat pembicaraan saya, itulah kehadiran Pak Harto untuk menggulingkan Soekarno. For sake of Jew and the colonial regime. Kata atas pertahanan saya tersundi nih Pak Budi. Mungkin saya lepas sana. Benar yang saya katakan. Buat CIA dan FBI, dokumen intelijen itu kalau sudah 20 tahun lebih tidak rahasia. Tahun yang lalu saya diperintah oleh Departemen Pertahanan Keamanan karena bahasa Inggrisnya karena jadi Pramono bagus. Saya ngendikan konten begitu. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, politik strategi yang dibuat Soeharto untuk deulamaisasi, de-NU-isasi memang terjadi. Dan itu yang melanda konstelasi NU sekarang. Makanya saya menunjukkan gambaran yang mendasar seperti ini. Aku tidak bicara dengan pikiranmu secara dari cinta. Aku bicara dengan hati kamu. Aku tidak pakai intellectual aspect. Walaupun by reason saya tahu saya bukan politisi, but I know very well about politics.
Karena sekolahku di London, sekolahku di Frankfurt. Cuman aku banyak disantuni oleh para aulia. Dan terakhir aku dapat pelajaran dari Mbak Maksum. Yang musim 91 masih mati. Orang ini dia malu saudara. Karena itu, ya udah, aku harus belajar dari beliau. Diperlukan kerendahan hati untuk benar-benar mencintai bangsa dan kehidupan ini, seperti yang dilakukan oleh Abdul Wahid Hashim. Anaknya memang dirosok Gus Dur itu. Metu kok istana katokan cekak. Luar biasa itu. Terakhir 6 bulan sebelum dia meninggal ketemu. Saya ketemu itu pun juga karena gini. Saya dari Pekanbaru mau ke Padang. Habis melayani orang suluk di Pekanbaru, wali kota Padang teriak-teriak minta saya datang ke Galauan karena orang takut tsunami. Begitu saya di mobil malam, ada Profesor Dr. Insinyur Hikam, dosen fisika di UI, telepon saya. Saya, ada apa mas? Kalau saya keluar rumah, aku di luar rumah. Kalau tidak mendung, orak. Saya akan lihat matahari begitu temaram dan di luarnya ada circle cincin. I saw that, saya bilang. Ada Profesor Hikam. Itu buat ilmu fisika biasa-biasa artinya very closest point of the moon to the earth. Itu nih secara itu kalau secara spiritual what does mean, kata Profesor Hikam. Luar biasa pertanyaan Anda mas. Orang kalau tahlilan itu ada mengucapkan gini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin as'adi makhluqatika samsud duja fatul duja. Berarti posisi terdekat rembulan ini adalah posisi Rasulullah ke hati kita. So that means it's time for you to make your invocation. Mungkin matur nuwun kata si Profesor. Saya telepon namanya sahabat saya di Taufik di Pekalongan. Ikan tas telepon, saya bilang kepada Taufik, ini itu. Terus kita itu tanya, buat jenengan silaturahmi karo Gus Dur, si ikan tidak. Oh kayak gue, iya kan? Saya telepon kawan, nanti tolong cari appointment dengan Gus Dur. Aku, kamu, si Nur Syafaat, Ikam, biar datang. Ya, Gus Dur kasih waktu dari satu hari Senin ke atas subuh. Jadi sebetulnya saya karena orang lain, saya datang ketemu Gus Dur. Terus begitu ketemu Gus, saya sudah tahu. Saya belum selesai menyebut nama, dia bilang sudah tahu. Teman-teman, kalau nggak ini bukan Gus Dur. Jadi kan gini, sebenarnya aku pengen lebih sering ketemu Maulana. Tapi gak wani katanya. Loh gak wani gimana Gus? Aku gak bisa wiritani ke sampean. Pesanan ngaco Gus. Dia merendahkan dirinya. Aku pengen ketemu Maulana. Saya yang mengatakannya. Tapi gak berani. Kenapa gak berani? Aku gak bisa wiritani ke sampean. Jangan macam-macam Gus. Saya sedang menyiapkan entourage untuk ke Siprus dan ke Amerika. Tak usung ya. Kumpul tentara. Kata Gus Dur, oh dia dicekal oleh Susilo, jangan pergi ke luar negeri. Gus Dur ke luar negeri, omongan dia didengar orang. Bisa merusak konstelasi pemilu ini. Ini loh cak, ini Maulana Rene teruk aku. Ya, sebenarnya itu hanya kerinduan Abdurrahman pada iklim kebersamaan dengan Rasulullah. Not too many people understand about that. Karena kalau ya beliau gak akan bercerita hal seperti itu secara demonstratif gitu. Karena dijaga kerendahan hati seperti Mbak Maksum yang saya jumpai hari Jumat yang lalu.
Gus Dur sembunyi dengan cara begitu. Mudah-mudahan taufik inayah Allah beserta anda semua untuk bisa menimbulkan an-nahda as-saniyah lil ulama. Tidak ada yang seperfect Pak Idam. Pak Idam itu selalu menghidupkan bainal isya'ain. Maghrib, isya' dia talail. Kecuali kalau ada acara kenegaraan. Tapi middle level untuk memilih proses sosiopolitik itu yang tidak ada. Dan ini harus dibenahi. Suatu sukses karena dia berhasil membentuk new generation to be proper manager. Jadi level menengah dari NU ini harus diperbaiki. Saya datang ke Makassar tempoh hari. Saya bilang berkawan, buat saya nggak ada urusan siapa mau jadi ketua NU. Kamu temanku. Otherwise, yang penting tolong kalian punya komitmen membenahi middle level. Perusahaan itu tidak karena top manager, tidak hanya karena modal. Memang itu faktor ekonominya itu. Tetapi yang paling menentukan itu adalah middle level. How to manage resource to become product. Dan kemudian dari market. Ini kalau hipotesa ilmu ekonomi gitu. Saya kira kita juga tidak bisa keluar dari itu. Ruh ke-NU-an ini yang harus kita pulihkan kembali. Allah tidak pernah membiarkan, karena Nabi Muhammad selalu ditempatkan. Ini kira-kira konstelasinya. Saya di Mekah apa di mana itu ditanya orang, "Kaifa hadha yumkin?" Kata seorang orang Arab. Saya bilang, bangsamu itu ngerti bahasa Arab juga kagak, tapi jumlahnya paling banyak seluruh dunia. Pertanyaan sarkastis ya, saya ketawa. Kalau perlombaan selalu menang, saya ketawa lagi. Terus saya bilang gini, "Nahna lam nata'allam al-lugha al-arabiyya min ajli al-muhadatsah. Nahna indul lugha ma yanqus min 200 lugha." Kami belajar bahasa Arab bukan untuk ngomong. Bahasa kami tidak kurang dari 200. Omongan saya sebenarnya enggak benar. Lebih dari 200, tapi saya bilang ma yanqus min 200 lugha. Ajib bahasa Arab itu. Terus gimana cara kalian berkomunikasi? Kami punya bahasa nasional. Bahasa nasional itu yang mengikat hati kami. Ikatan hati kami itu bekas tangan wali. Maknahu kata Arab ini. Ini kalau kamu kan Arab, bangun tidur Arab, makin siang ya tetap Arab memang Arab. Pengimannya tambah Arab, nyerutuk kan. Berarti Anda tahu betul itu Arab. Anda tidak punya keinginan untuk mengenal Nabi Muhammad. Ini yang dihasung oleh awliya di negeri Kuda itu. Mundur bidayah. Ila nihaya harusnya. Yang membawa ila nihaya itu NU. Jangan pangling. Dengan wajah dan konstelasi budaya dan peradaban. Memang iklim budaya kita dibikin makin permisif nih. Dulu kalau kayak bilang, "Ojo nonton bioskop," takut semua santri. Sekarang di kamar tidur kayak ada video. Kan di Nabi nggak ada, video ada. Bagaimana bisa manjur omongan? Oh ya gitu kan? How far your commitment to holy prophet? That's to be maintained. Jadi lebih baik Anda nggak jadi NU kalau tidak punya himmah untuk memperbaiki kadar dan konstelasi. Semoga taufik inayah Allah kepada Anda semua. Yang tadi jangan dibikin ritual, bikin itu menjadi your real exercises. Itu nawaitul arba'in, nawaitul riyadha, nawaitul khalwa, nawaitul uzza, nawaitul iktikaf, nawaitul tafakkur. Itu harus menjadi gerak langkah kita. Lalu istighfar Allah dan Rasulullah dilakukan dengan bersungguh di sepanjang waktu. Jangan terlalu banyak guyon. NU ini kebanyakan guyonnya. Nah isok Gus Dur ditiru guyon. Itu cerdas teman. Atau seminar dia tidur.
Sudah dia bangun, dia jawab semua omongan wong sampai guyon. Itu cara dia merebut hati semua orang. Jangan diambil dari Gustur guyonnya, kesungguhannya itu. Jadi saya kira itu yang perlu kita kembangkan. Sebenarnya ada yang terngiang-ngiang di benak saya. Saya kecil dulu, di lingkungan saya di Rejoso, di Jombang, tempat orang-orang tua saya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Melodinya itu begitu menyentuh hati. Sentuhan ini yang sebenarnya juga perlu kita pertahankan. Saya nggak pernah mau lepas dari sholat isyraq kemudian mengucapkan doanya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Allahumma innal ilma indak wa mahjubun anni wa la a'lamu amran ikhtaru li nafsi wa qad fawwadu amri ilaik wa raja'tuka li faqati wa fakri fa arsidni Allahumma ila ahabbil umur wa ardaha indaka wa ahmadiyya adifatan ladaika fi khairin wa afiyatin. Pertaruhan saya di hidup ini nggak bisa mengandalkan pendidikan saya di London atau di Frankfurt. Ucapkan Allahumma innal ilma indak wa huwa mahjubun anni wa la a'lamu amran ikhtarahu li nafsi wa qad fawwadu amri ilaika wa rajautuka li faqati wa faqri fa arsidni Allahumma ila ahabbil umur ilaika wa ardaha indaka wa ahmadiha aqibatan ladaika fi khairin wa afiyatin. Allahumma asmi'na khairan wa aqli'na khairan warzuqna Allahumma al-afiyah wa ijma' qulubana ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu. Ini NU. NU kok atau ngono iku ya opo? Saya tadi dijemput oleh Lilis belum jam 7. Saya belum selesai wiridnya. Lalu wah ikut ini tak kandak. Al-Sunnah itu lo kantongi kudu ana tasbih, kudu ana dalail. Saya baca hizib dalail hari ini. Alhamdulillahi ala khilmihi ba'da ilmi wala afhi ba'da qudrati. Itu yang didikte oleh Rasulullah kepada Abu Sulaiman Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, Sahibul Dalail. Alhamdulillahi ala khilmihi ba'da ilmi. Segala puji bagi Allah yang begitu santun pada dia maha mengetahui. Wa ala afihi ba'da kudrati, yang sangat demen mengampuni padahal maha kuasa. Ini peleburan-peleburan sufmai seperti itu Anda tidak bisa elakkan kalau akan tetap menunjukkan NU seperti digariskan oleh Habib Syekh. Jadilah Anda orang-orang yang memang concern dengan hal yang mendasar, lalu Anda menjadi stimulator untuk menimbulkan pendekatan yang bottom up dari bawah, dari tawaduk kerendahan hati. Begitu guru saya Syekh dia datang di Borobudur tempoh hari pada Multaqo Al-Alam Islami, salaman terkasih dulu. Beliau mengalihkan prosesi, disuruh duduk di kursi yang terdepan, kasih tangan pada semua orang. Lalu ada yang dikenal diparanin. Orang tanya, mana saya sampai? Orang baru terkejut di situ NU mendapati pelajaran. So humble, begitu tawaduk. Lalu saya diusik oleh salah seorang panitia. Hari sudah siang, kata Pak Ketua suruh dimulai. Oh ya, saya naik ke meja moderator. Saya gimana saya tadi ini? Saya berpikir, saya bilang, oh my brothers and sisters, ayyuhal akhwan wal akhwat saudara-saudariku, aku adalah pelayan kamu.
untuk berusaha menggiring proses waktu kita yang sedikit supaya efektif. Karena itu mesti ada cara yang untuk kita tempuh untuk membuat forum ini nanti efektif dan efisien. Kita harus mengajarkan Allah dan Rasul. Allahumma inna nastaghfiruka. Come on, saya bilang pada orang. Waktu itu lalu orang mengucapkan itu. Tahu-tahu saya muncul dari belakang. I'm sorry mama, I'm just stimulating my people. Go ahead, you know that. Kata saya, wah ini permainan dia ini. Supaya saya mengungkapkan hal seperti itu. Di Amerika sudah itu dia bilang gini, saya Mustafa used to be my moderator, but I don't know what he spoke at the time. Padahal yang bikin saya ngomong seperti itu dia. Ini sembunyinya orang mutawaddi. Waktu itu Pak Sirat dengan amarah mengatakan, pokoknya NU itu siapa kurang ajar dengan NU, hati-hati. Kalau baik dengan NU akan baik sekali. Dia menutup kalimat dengan itu. Saya bilang, Masya Allah, Ketua Umum PBNU terjepit, lalu marah dengan gegap kita. Semua orang ketawa kerel gitu. Saya membentuk suasana di forum. Terus saya bilang gini, itu semua karena kita terlampau lalai dengan Rasulullah. Mari kita lihat sejarah NU dalam waktu dekat untuk bisa membaca secara yang lebih panjang lagi. Jadi saya driving, kira-kira majlis itu sebab bagaimana? Terus akhirnya, ini sebenarnya siapa sih? Buka, itu dari mana? Saya bilang dari situ, enggak usah. Karena orang kan selalu melihat siapa bicara, bukan apa yang dibicarakan. Saya memang tidak dikenal di kalangan NU, walaupun dulu ketika di PNI saya pengendali lembaga pengkaderan PNI, tapi saya nggak pernah tampil dalam pencalonan ataupun dalam konfigurasi yang kayak apapun gitu. Ketika Pak Samson ini waktu ada harla itu orang kesini, waduh gimana nih ya forum di Surakarta? Oh itu saya mau, siapa itu saya mau? Lu nggak tahu saya mau? Enggak. Itu dari Jombang, lalu Jogja, lalu Inggris, lalu Jerman. Oh boleh juga ini. Jadi teman-teman nggak ada yang ngerti karena saya memang tidak butuh tampil. Sekarang dengan kehendak dan irada Allah, aku ketemu Anda semua. Ini yang aku syukuri. Aku mengingatkan yang sebenarnya dimensi kerinduan saya kepada Hasyim Asy'ari. Nggak pernah sejaman tapi nyambung. Seperti seorang tabi'i dengan Anas bin Malik bisa nyambung kepada Rasulullah. NU itu unlimited constellation until we got Rasulullah. Nggak ada negeri yang seperti negeri kita, saudara-saudari. Dan cuma kita pernah diobok-obok oleh Barat, oleh Yahudi, dengan deulamaisasi dan deindonisasi. Nggak usah garang-garang. Yang dibicarakan Gus Dur terakhir setelah saya, cak, aku ini senak ketemu. Nah, apa? Mula orang ekstrem gitu. Sampai orang otak Gus Dur itu paling sebel dengan orang yang selalu menimbulkan image building Islam itu galak. Memang kita dipancing oleh Barat untuk galak gitu. Dan untuk kemudian resisten dengan garis ulama, garis aulia ini. Ini yang justru kita harus hidupkan dalam perspektif perkhidmatan di Nahdlatul Ulama. Aku rasa aku kembalikan ucapanku ini hadirat Allah, hadirat Rasulullah dan para aulia yang ada, supaya menjadi concern dan keterlibatan ada semua supaya hadir di lingkungan Nahdlatul Ulama. Barangkali semacam mukadimah begitu, silakan dilanjutkan menjadi diskurs barangkali. Terima kasih Syekh Al-Masai, para bapak semuanya, pengurus Nahdlatul Ulama di berbagai wilayah atau daerah. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kami persilakan.
patut disanggah. Saya mewakili tidak ada, karena kita sudah ketemu. Saya berharap Allah SWT Muhammad akan siswa di sini konfirmasi. Ya, rasanya kami semua sudah puas, Syekhul. Semoga lain kesempatan kami mendapat pegangan kembali. Saya kira enggak begitu. Harus terformulasikan ketidakpuasan dalam bentuk satu, tolong saya didoakan jangan jadi orang yang sesat dan menyesatkan. Kedua, bilang kepada Allah, ya Allah, bilang pada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, kalau yang dibilang saya Mustafa ini benar, beri anugerah padaku untuk bisa mengimplementasikan dengan benar. Kalau engkau mau memberi padaku yang lebih benar dari yang dibilang saya Mustafa, siap. Kalau anda bilang alhamdulillah dalam hati, because your heart just reminded, bilang Allah Akbar, subhanallah, lakukan tahlil. Jadi ada hal yang sama, tarekat, NU, santren. Santren itu tempatnya santri muter, ngumpul yai. Yai ini sana di Rasulullah disedoti oleh santri. Jadi Nahdlatul Ulama itu adalah prosesi. Santri tidak pernah puas untuk selalu adopting whatever coming down from Holy Prophet. Untuk kita tidak pernah lepas dari beliau. Sekarang enggak. Iya, ini tot santri UIE. Kepatuhannya menjadi dukungan yang bersifat kebendaan dan syahwati. Buyar. Mereka juga begitu. Jadi politik ini. NU apalagi terkena gelombang dari deulamaisasi dan de-NU-isasi. Aku mengambil kesempatan ketika Kolonel Budi Pramono, saya ajak baca manakib, dia tenggelam. Sekarang di KBRI di Teheran setiap bulan manakib. Apa itu? Negara Syiah lagi. Saya diundang oleh Duta Besar Indonesia di Teheran. Oke, I'm coming. Tapi gini, Pak Iwan, saya minta sosok baik Anda. Gimana sih? Saya mau nanti ada kesempatan saya mau ke Syahrut dan ke Mashhad. Di Mashhad itu ada makam dari Imam Ghazali. Selain beberapa guru Naqshbandi. Begitu di Syahrut ada Yazid Tafsir Al-Bastami. Oke, saya sudah. Syahrut itu 500 km, Mashhad itu 1000 km. Waktu makan malam pertama hari Idul Fitri, Pak Dubes bilang gini, saya mau ikut besok ziarah. Ini? Iya. That's great. Saya bilang gitu. Cuma nggak sampai ke Mashhad, saya di Syahrut aja. Oke. Saya bilang gini, Pak, orang haji itu mulai dari ihram. Tapi sebenarnya enggak. Sejak dari rumah sudah mulai dia terlibat dalam konstelasi perhajian. Di ikhram orang tidak wala rofas, wala khusuk, wala jidal, enggak membunuh, enggak mematahkan, dengan nanti kena dam gitu. Tapi kan orang umumnya mulai ke umrah, mulai ke haji, kok kandani. Jadi ada hal-hal yang nggak pas gitu ya. Jadi saya bilang kepada Pak Dubes,
orang haji itu mulai dari ihram, rukunnya rendah dari sebelumnya. Dan haji yang sebelumnya kan udah pulang. Ziarah juga begitu. Aku belum pernah ke Baitul Faisal Al-Bastami. Tapi whatever you think, whatever you talk right now, it will be recognized over there. In front of the tomb of Al-Bastami. Be careful. Jangan mikir yang gelap. Jangan ngomong yang sia-sia. Oke. Dia ngeluarin pasta dari kantongnya, wiritan terus. Dia puasa. Aku enggak. Dia hari kedua itu. Begitu saya datang di makam Al-Bastami, makamnya di tengah lapangan begini, agak sulit ke sana. Dan ternyata Al-Bastami itu luar biasa. Yang di dalam adalah makam Habib Muhammad bin Ja'far, anak guru. Ini rupanya tipikal ini dari mursyid-mursyid itu. Saya lihat saya Amin Kurdi, kuburannya di depan pintu kuburan Maulana Khalid Al-Baghdadi di Damaskus. Saya lihat Al-Bastami juga gitu. Dia berkhidmat untuk anaknya guru sampai postmortemnya begitu. Tapi saya lihat pintu terbuka. Kami masuk. Terus saya ziarah. Saya bilang, Assalamualaikum ya Sajjah min rahman yahyakum. Subhanallah, teman-teman mengikuti. Tiba-tiba saya lihat itu dinding makam itu yang cuma satu makam terbuat dari ram-ram besi kayak kerangka pintu dan jendela itu. Saya lihat banyak orang datang. Aku ditonton orang mangkuk kirim nonton ya ziarah. Saya berkomunikasi dengan Al-Bastami. Sudah selesai kami keluar. Datang seorang yang paling menonjol di situ. Dia ngomong bla bla bla. I'm sorry, I'm not talking person. Terus ada orang dari KBRI yang bilang, saya maksudnya tadi itu gini, sebenarnya kita dilarang masuk. Walaupun kita, I'm sorry, I don't know about the rule. Nah, akhirnya saya ngomong dengan dia pakai penterjemah gini. Terus orang itu bilang gini, aku lihat kamu bukan orang Arab, tapi begitu rupa bicara Arab kamu bersentuhan dengan rohaninya dari Al-Bastami. Tak suruh orang ikut. Oh, yang segera nonton tadi itu rupanya ikut. Sekarang saya tunjukkan kamu makam khalwatnya Al-Bastami. Aku nggak pernah buka untuk orang. Itu kami masuk, terus sedih nangis. Oh benar ya. Dari tadi saya jaga pikiran, hati dan omongan, ternyata recognize and legitimize. Waktu kami sholat syukur karena habis ziarah, nangis itu bebas, guguk-guguk sampai sublim banget ya dalam khususnya. Terus waktu saya mau pulang, saya jangan ditinggal. Loh, saya mau pulang jangan ditinggal gimana sih? Maksudnya, sesudah dibukain pintu kewalian, kasih dong saya mainan. Untuk saya tidak menguap. Oh, luar biasa. Kapan Anda pulang Jakarta? Tanggal 20 bulan depan saya pulang. Bikin maulid di rumahmu. Gimana itu? Gini. Oke. Tanggal 15 saya dengar dia di Singapura. Jalur check up. Oke, itu ada seisan di Singapura. Tanggal 17 seisan khutbah di Masjid Sultan di North Fitur, dekat Arab Street di Singapura. Saya telepon Pak Iwan. Tanggal 17 saya mau ke Singapura Jumatan. Anda punya waktu? Siap, kata Pak Iwan. Saya datang lebih dulu, baru dia jamaah-jamaah lalu saya isam khutbah. Dia ngangguk-ngangguk. Karena di depan saya isam sana, aku lihat kepala dia ngangguk-ngangguk. Sudah selesai, sholat dia, Assalamualaikum ya Habibi, saya bilang kepada saya. Waalaikumsalam, saya Mustafa, saya pahal, maksud. Terus saya bilang ke saya, this man just like man, he is Indonesian ambassador in Tehran. You have been with him? Yeah. I said he lucky because he came with me to see the tomb of Bayezid Faisal Al-Bastami. Yeah, I knew that. Kata saya bilang, but I'm talking about Al-Bastami in my sermon. Jadi aku ziarah bulan lalu, saya isam tahu. Tadi orangnya ngangguk-ngangguk itu penjelasannya gini. Kalau wali ngomongnya begini menarik, bagaimana kan dengan dia? Nah ini
Pikirannya sampai Rasulullah. Kalau wali ngomongnya begini menarik, bagaimana lagi Rasulullah? Kalau wali begini ganteng, saya memang gantengnya memang gak ketulungan. Tapi katanya Nabi Muhammad gak ada yang melawan beliau. Gantengnya. Dia hati yang begini ini di depan wali ini NO. Begitu dibilang, I know that. That's what I'm talking about. Al-Qasam ilmu Sherman. Oh, tahu. Iman taat maja itu ternyata NO. Baik personal itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita NO ini really introduce her for all of the people in this nation? Itu like that. Ini masalah kita. Kembalikan kepada Allah, pada Rasulullah. Ya Sayyidi Rasulullah, khudbiya di kolak wilayah adrikni. Kata Allah, ya ibadi, qad khafamtu ala nafsi abdullah, la tadolamu, antum alim, fas'aluni an tufsinakum, an aqsuakum. Anta ja'i'un, minta pada aku. Jadi proposisi seperti ini, lalu kita besar bisa, masa kita nggak bisa? Saya respect dengan pernyataan Anda. Sebab yang diperlukan bukan pertanyaan, tapi tafakur. Dan tarik inayat dari Allah. Wa taufiqi illa billah. Ya Sayyidi Rasulullah. Sempurnakan ini, aklimati saya sih, personalitas ada di pikiran dan hati, dan akhlak dan percakapan. Ya Allah, 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 ya Allah. Saudara-saudariku, aku cuma sedang melayani kamu. Kamu adalah makhluk Allah yang disayang, dan kalbumu dibuat dari Nur Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kok pada ngerti sih? Di diri kamu ada Rasulullah. Kalau kesentuh itu enggak ada enggak. Proses Islamisasi sejak zaman Rasulullah sampai zaman belakangan ini hanya itu. Ada seorang anak jadah, dia bilang dirinya mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf, enak aja lu ngomong. Apa itu rujak? Timun, tangkung, tengkir. Apa itu mu'alaf? Orang yang kamu ngomong enak aja. Apa itu rujak timun? Timun yang mana? Di sawah, di pasar, di comberan, di rumah orang. Oke, saya jelaskan. Saya bicara dengan dia dalam bahasa yang simpel, tapi aku mencintai dia. Aku mengembalikan dia ke Allah dan Rasul. Itu yang niscaya. Ternyata malamnya dia ketemu Rasulullah dalam tidur. Padahal anak jadah. Tidak ada proses tidak. Seorang dubes bisa kayak gitu. Seorang yang tukang naruh pisau di paha orang, ketika ngumpas, ketika dibuka ya hatinya nyambung sama Rasulullah. Tapi untuk itu, saudara-saudara, makin banyak orang yang Anda pertemukan dengan Rasulullah, makin pas establishment dari Anda. Itu yang akan membuat para awliya menjadi happy. Jadi tafakkurlah untuk tidak antik dengan hal-hal yang seperti itu. Insya Allah masa depan perkhidmatan ini akan terulang. Tidak ada pertolongan yang bisa diharapkan oleh keindonesiaan ini.
Kalau tidak Nahdlatul Ulama mengembalikan proposisi konstelasi nasional. Ya udah tahu banget ini. Karena itu mereka lakukan de-NU-isasi, de-ulamaisasi. Aku ditelepon orang ketika di Teheran. Dia mahasiswa Studies of Islam di Jerman. Kenapa kamu nggak pergi ke Göttingen? Loh, kok saya tahu? Tentunya dia aja yang tahu. Aku dari Frankfurt. Oh, nah. Begitu saya datang di Indonesia, dia ketemu saya. Ternyata dia pendeta Kristen Jauh dari Solotigo. Dan ini wahyu. Akhirnya dia nggak berani ketemu saya teman-teman untuk membuat penelitian. Dulu tahun 80 sekian ketika saya ngajar di Universitas Ibnu Hamid di Bogor, ada seorang yang menulis di surat pembaca mencari rekanan dialog yang moderat dari Islam. Sitorus Batak nih. Terus mahasiswanya bilang, Pak ini boleh dia silakan dilayani. Kemudian singkat cerita saya mau menjadi moderatornya. Itu Sitorus mau dipertemukan dengan Ki Arkanudin dari Solo, kayaknya udah meninggal sekarang. Ki Arkanudin ini gila banget. Dia hafal ayat-ayat dari itu. Lalu ada kesepakatan, saya mau melayani Anda secara moderat, tapi dengan ketentuan ini, kalau aku kalah, aku ikut agama kamu. Kalau kamu kalah, kamu harus ikut agama aku. Sitorus strategi di sini, tapi dia nggak punya pilihan lain kecuali mengikuti. Di situ saya dapat pelajaran pertama. Oh, Kiai ini luar biasa, apa gitu. Tapi waktu itu aku, ya Allah, ya Rasul, mohon kurniamu. Saya sebenarnya saya dulu ketika mau pulang dari Eropa, saya itu pusing. Aku nanti Jakarta isinya gitu, Jombang kayak gitu, Jogja kayak gitu. Saya bilang, ya Allah, aku nggak akan cari tempat kecuali kau kasih. Aku nggak akan cari kerjaan kecuali kau kasih. Aku capek mengejar dunia. Aku mau dikejar dunia. Itu formula yang saya ungkapkan kepada Allah. Akhirnya saya terdampar di Bogor karena Ain Saifuddin, Menteri Pangan yang kurus kerontang itu, dia yang minta saya, abiturien dari Jerman juga. Jadi, wah Kang, kata saya, enggak, ini kan, saya bilang mengapa. Aku hanya akan datang kalau diminta. Di situ saya ketemu Kiai Arkanudin yang kita adakan untuk berdialog dengan Sitorus itu. Ternyata Sitorus ini tengik pikirannya, dia mau mengembangkan tahan untuk disertasi dia menjadi doktor di gereja Anglikan hari ke-7. Itu gereja yang dianggap murtad. Tapi studi istrinya American, si Sitorus ini. Kami diperdaya 4 hari, dia ngilang, tak muncul lagi. Janjinya seminggu, dialog dengan Kiai Arkanudin. Lalu saya ketemu itu, wah, ternyata mengandalkan pikiran itu nggak bisa. Harus Allah dan Rasul. Di situ saya menemukan kembali hal-hal yang selama ini saya tinggalkan. Memang saya dididik oleh kakek saya, oleh wali-wali gitu. Cuman saya nggak pengen jadi kiai. Kiai pembujuan. Kalau ngomong nggak dia buat. Karena itu saya berkembang di sektor yang lain gitu. Saya sekolah ke Eropa segala macam. Saya ketemu Profesor Umar Basalim, Rektor UNAS di Hilton Hotel di Mekah. Ya Allah, Cak, luar biasa, sampai orang luar biasa. Aku biasa di luar, Mas. Loh, dia Jogja apa mulai PKI di Mangkamean? Masa saya di Hotel Hilton Mekah di PKI. Iya, siapa saya PKI? Dia teriak di lobi, jadi semua orang lihat saya. Maksudnya, saya dulu sangat intelektualistik. Karena saya skeptis. Orang-orang yang mengajari saya akhlak Nabi sudah tidak ada, gantinya pembohong. Di NU banyak pembohongnya. Sektor yang bersembunyi. Karena itu bagus tafakur. Barokah dari Hadratus still going strong, still going on. Kalau kita membenahi hati, ini yang diperlukan. Saya nggak perlu cerita sejarah
Tapi kira-kira kalau hati Anda saya cintai dengan hati saya, begitu harusnya Anda mencintai seluruh konstelasi bangsa ini. Tahu itu namanya MO. Wa taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi ismi. Innallahi taufiq wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.